Hari Keberuntungan Soeharto dipetik dari Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia, karya Togyo Tahir. Duduk di pinggiran ternyata membawa Soeharto pada puncak kekuasaan. Ketika para perwira militer yang pro PKI dan pro Soekarno memutuskan bertindak terhadap para perwira saingan mereka beranggapan Soeharto akan mendukung mereka. Sekelompok perwira junior mengorganisir penculikan 7 jenderal Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965. 2 di antara komplotan itu adalah sahabat dekat Soeharto, dan seorang di antaranya menceritakan kepada Soeharto rencana komplotan itu sebelum terjadi. Para penculik yang menamakan diri Gerakan 30 September akhirnya membunuh 6 jenderal, termasuk di antaranya Panglima Angkatan Darat Yani. Itu adalah hari yang menguntungkan bagi Soeharto. Dengan absennya Yani, ia menjadi Panglima Angkatan Darat. Gerakan 30 September memberikan kesempatan baginya untuk mencapai cita-citanya. Sebagai komandan militer, Soeharto mulai menentang perintah-perintah presiden dan menerapkan agenda yang sejak lama dimiliki oleh para perwira anti komunis, yakni mengurangi pengaruh Soekarno sehingga menjadi presiden tanpa kekuasaan, menghancurkan PKI, dan menegakkan kediktatoran militer. Sikap anti-komunis Soeharto bukan berasal dari komitmen ideologis yang mendalam. Seandainya Gerakan 30 September berhasil dan kaum komunis meraih kekuasaan lebih besar, kita bisa dengan mudah membayangkan bagaimana Soeharto yang selalu oportunistik untuk menyesuaikan diri dengan rezim yang baru. Ia adalah perwira yang biasa dan sama sekali tidak menonjol, sehingga pada minggu-minggu pertama Oktober banyak pengamat mengira bahwa ia sekedar mengikuti pimpinan Nasution. Kudeta merangkak menyingkirkan Presiden Soekarno ternyata tidak terlalu sulit. Tokoh besar nasionalisme Indonesia, penyambung lidah rakyat, terus-menerus memprotes, tetapi tidak berbuat sesuatu untuk menyetop meriam Soeharto. Ia menguatkan Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat, menaikkan pangkatnya, dan memberinya kekuasaan darurat. Puncak dari kudeta merangkak terjadi pada Maret 1966. Ketika Soeharto menggunakan perintah yang kata-katanya samar tentang menjamin keamanan dari Soekarno sebagai justifikasi untuk menangkap 15 menteri dan membubarkan kabinet Soekarno. Seolah-olah presiden memerintahkan penggulingan dirinya sendiri. Penghancuran PKI sebagai prakondisi untuk menerapkan suatu kebijakan politik baru yang didominasi militer ternyata juga tidak terlalu sulit. Pimpinan PKI yang kalang kabut setelah 1 Oktober menyerukan kepada para anggotanya untuk tidak melawan supaya Presiden Soekarno dapat mengatur suatu pemecahan politis terhadap krisis ini. Tetapi Presiden tidak berkuasa atas tentara Soeharto. Bekerjasama dengan milisi sipil, tentara mengorganisir sebuah pertumpahan darah yang paling buruk dari abad ke-20, menangkap lebih dari 1 juta orang, lalu dengan diam-diam membunuh banyak di antara mereka. Tahanan-tahanan lenyap di waktu malam. Kuburan-kuburan massal terisi mayat-mayat yang tak terhitung banyaknya, tersebar tanpa tanda di seluruh Sumatera, Jawa, dan Bali.
Hampir tidak ada dokumen yang membuktikan bahwa Soeharto memerintahkan satu pembunuhan pun. Dalam beberapa kesempatan yang jarang, ketika ia berbicara tentang pembunuhan-pembunuhan itu pada tahun-tahun belakangan, ia menyalahkan orang-orang sipil yang mengamuk. Penyelidikan yang seksama terhadap siapa, di mana, kapan, dan bagaimana berkaitan dengan pembunuhan-pembunuhan itu mengungkapkan bahwa militerlah yang paling bertanggung jawab dan bahwa Soeharto setidak-tidaknya menyetujuinya. Kalau bukan ia yang memberikan perintah, lisan maupun tulis, yang eksplisit untuk melakukannya. Dalam merebut kekuasaan, Soeharto dan perwira-perwira militer kliknya menyadari bahwa stabilitas jangka panjang dari kekuasaan mereka akan bergantung pada kemampuan mereka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Mereka berpaling pada bantuan, penanaman modal dan pasar luar negeri untuk memberikan rangsangan utama bagi pertumbuhan ekonomi. Modal Barat yang memboikot Indonesia karena kebijakan politik Soekarno dulu mendapati permadani selamat datang terhampar menyambut mereka. Soeharto sendiri campur tangan pada akhir 1965 untuk menghentikan usaha Menteri Perindustrian Soekarno untuk menasionalisir sektor minyak. Dengan kampanye teror militer terhadap serikat buruh di ladang-ladang minyak, kebun-kebun karet, dan pabrik-pabrik, modal Barat memperoleh tenaga kerja yang patuh. Salah satu alasan bagi kemampuan Soeharto yang mencolok untuk mempertahankan kekuasaan begitu lama adalah kebijakannya memperluas kesempatan kerja di sektor publik. Pada akhir kekuasaannya, 4,6 juta orang mendapat gaji dari pemerintah, 3 kali lebih banyak daripada awal tahun 1970-an. Jutaan orang yang merupakan tanggungan para pegawai makan gaji ini. Jaminan gaji bulanan itu menarik, sekalipun pendapatannya rendah. Di samping itu, sejumlah jabatan di pemerintahan memungkinkan orang untuk mendapat lebih banyak uang dengan korupsi. Para pegawai negeri beserta sanak keluarganya merupakan basis pendukung kunci bagi rezim ini dengan memberikan suara dan berkampanye bagi partai pemerintah, Golkar, pada setiap pemilihan umum. Mereka yang tidak memilih Golkar dipersalahkan karena menggigit tangan yang memberi mereka makan dan kehilangan kesempatan untuk naik pangkat. Tanggapan Soeharto terhadap pembangkangan menggunakan bahasa sekarang adalah gertak dan bikin takut. Di Papua, ia menempatkan tentara pendudukan yang memperlakukan penduduk asli sebagai lebih rendah dari manusia yang harus ditundukkan dengan kekerasan. Selama bertahun-tahun, satu-satunya wajah Indonesia yang dilihat oleh orang Papua adalah tentara. Soeharto bertanggung jawab bagi puluhan ribu orang Papua yang tewas dalam perang melawan pemberontakan dari akhir 1960-an hingga 1998. Ia juga bertanggung jawab atas perang agresi terhadap Timur Timur pada tahun 1975 dan atas terbunuhnya lebih dari 100.000 orang di sana akibat perang di separuh pulau itu. Ia juga bertanggung jawab atas terbunuhnya ribuan orang di Aceh yang juga merupakan korban perang melawan pemberontakan 1990 hingga 1998 yang didesain untuk meneror penduduk sipil agar tidak mendukung gerilya dan bukan menawarkan alternatif yang lebih positif kepada warga sipil. Soeharto
dengan keras kepala berpegang pada strateginya, bahkan setelah terbukti kontraproduktif ketika teror yang dilancarkan di Papua, Timor Timur, dan Aceh menghasilkan lebih banyak perlawanan yang meluas. Hanya setelah Soeharto jatuh, para politisi Indonesia mendapat kesempatan untuk mengupayakan pemecahan masalah secara politis dan diplomatis yang lebih manusiawi terhadap perang-perang ini. Presiden Habibie mengizinkan suatu referendum yang dilaksanakan oleh PBB di Timor Timur pada tahun 1999, dan Presiden Yudhoyono menandatangani perjanjian perdamaian dengan kaum nasionalis Aceh pada 2005. Apa komentar Anda? Demikian kura-kura Pakar Lambi Sundel.